Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adha Ozi Prima Dewangga, siswa Purwadika, akan mempresentasikan tentang Customer Analytics, yaitu e-commerce Customer Churn. Nah, bisnis problemnya yaitu e-commerce atau yang sering disebut sebagai perdagangan elektronik merujuk pada aktivitas jual beli produk atau jasa yang dilakukan secara daring atau online melalui internet. E-commerce customer churn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses keadaan di mana pelanggan itu berhenti berlangganan. Nah, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan strategi bisnis yang tepat guna mencegah customer churn. Targetnya itu untuk pelanggan tidak churn itu 0 dan pelanggan churn itu 1. Problem statement. Proses untuk menangani pelanggan yang akan melakukan churn akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit jika perusahaan akan mengarahkan semua pada seluruh pelanggan yang ada tanpa adanya penyaringan yang tepat. Nah, perusahaan ingin menerapkan program loyalitas yang menarik seperti poin, hadiah, diskon eksklusif, dan sebagainya untuk mendorong pelanggan untuk tetap berada di dalam ekosistem toko online dan melakukan pembelian lagi. Jika program loyalitas diberikan kepada semua pelanggan, dikhawatirkan anggaran untuk biaya program loyalitas akan sia-sia, di mana yang churn itu dianggap churn itu ternyata tidak ingin churn seperti itu. Nah, goals-nya itu perusahaan ingin memiliki kemampuan untuk membaca kemungkinan apakah seorang pelanggan itu akan melakukan churn atau tidaknya. Nah, di sini faktor-faktor yang akan digunakan adalah untuk menentukan strategi apakah perusahaan akan melakukan penanganan untuk menangani kasus churn ini ke depannya. Nah, analytical approach jadi yang akan kita lakukan adalah menganalisis data untuk menemukan pola yang membedakan pelanggan yang akan melakukan churn dan yang tidak. Kemudian kita akan membangun model klasifikasi yang akan membantu perusahaan untuk dapat memprediksi probabilitas seorang melakukan di e-commerce akan churn atau tidak. Metric evaluation. False negatif. Konsekuensinya yang pertama, pelanggan benar-benar churn, efek sampingnya perusahaan harus mencari pelanggan baru dengan cara iklan. False positif, perusahaan sia-sia memberikan biaya program loyalitas pada pelanggan yang tidak churn, efek sampingnya perusahaan kehilangan uang untuk promosi. Di sini kita perlu garis bawahi bahwa untuk mendapatkan pelanggan itu lebih susah daripada kita mempertahankan pelanggan untuk biayanya, karena biaya iklan itu lebih mahal. Jadi kita ingin sebanyak mungkin prediksi kelas positif yang benar dengan sedikit mungkin false positif. Jadi metrik yang akan kita gunakan adalah ROC AOC. Nah, data understanding di sini ada, kita lihat fiturnya, kita bisa atribut, ada tenure, churn, dan tipe data dari setiap atributnya. Di sini ada deskripsi dari keterangan atribut kolomnya. Tenure itu seperti masa jabatan seorang di e-commerce selama berlangganan. Nah, datanya sudah kita bisa lihat bahwa di sini sudah dalam bentuk data frame. Kita lakukan data cleaning. Di sini ada missing value ya. Di sini ada tiga, yaitu dari tenure, warehouse, dan juga days in slash order. Nah, di sini ada duplikasi data, terdapat 671 baris 11 kolom data yang terduplikasi. Di sini kita tidak akan melakukan drop karena mungkin ini adalah pembelian dari customer yang berulang. Nah, bar plot missing value terlihat bahwa 3 bar utama memiliki missing value ya, sedangkan untuk 4 bar kesananya itu tidak memiliki missing value. Nah, di sini matrik plot missing value terlihat bahwa data pola yang diberikan pada matrik plot ini cukup acak ya. Nah, kemudian head map ini missing value atau data yang hilang antara satu kolom dengan kolom yang lainnya tidak memiliki korelasi atau hubungan. Nah, dendrogram missing value di sini berdasarkan dendrogram tersebut terlihat bahwa kolom tenure, warehouse, dan juga dari sales order memang tidak berkorelasi dari segi missing value datanya. Kemudian kolom number of device sampai dengan churn berada di titik 0 karena mereka tidak memiliki missing value. Nah, di sini adalah gambaran statistik missing value-nya. Nah, di sini ada analitik grafik jumlah frekuensi dari sales order berdasarkan marital status ya. Yang paling tinggi itu yang hilang di preference order itu adalah dari merit, yang paling rendah itu adalah grocery dari single. Nah, di sini kemudian ada analisis grafik jumlah frekuensi tenure berlangganannya. Paling banyak itu yang hilang itu dari merit yang pakai mobile. Nah, di sini kita lihat analisis grafik jumlah frekuensi warehouse to home. Nah, di sini yang hilang juga paling banyak merit ya, yang sudah menikah. Nah, di sini kita menghandle missing value-nya itu mulai dari sales order, tenure, dan juga warehouse itu kita menggunakan fill-nya dan mengisinya dengan median. Nah, ini adalah gambaran data yang sebelum dan sesudah kita lakukan
menghilangkan missing value-nya. Kita isi. Nah, di sini kita melakukan data analisis. Terlihat bahwa distribusi data pada semua kolom tidak terdistribusi normal. Ini adalah kolom 4 kolom pertama dan ini kolom terakhirnya tidak terdistribusi secara normal. Dan kemudian di sini ada kita cek outlier-nya. Di sini mungkin ada beberapa yang keluar dari dari batasannya. Tapi di sini kita tidak melakukan apa-apa. Nanti kita bisa menangani itu pakai mungkin kedepannya pakai standar scalar atau mungkin robust scalar ya. Nah, di sini presentasi pelanggaran atau dan tidaknya di sini terdapat sekitar 17% ya. Dan 82% itu yang tidak cen, 17% yang cen. Di sini terdapat imbalance klasifikasi. Jadi datanya tidak terdistribusi secara datanya tidak seimbang. Kemudian kita lakukan feature selection dan feature engineering. Nah, kita lakukan data preparation. Pertama, kita handling missing value-nya menggunakan KNN inputer, mulai dari suggest loader, tenor, dan warehouse. Jadi datanya sudah kita lakukan pengisian. Nah, kita pakai KNN inputer karena cocok untuk permodelan klasifikasi yang berbasis tree ya. Nah, di sini untuk melakukan encoding pada klasifikasi data di kolomnya. Pada setiap baris, contohnya di sini kita pakai one hot encoding dan binary encoding. Kita lakukannya itu di pipeline untuk menghindari data leakage atau data kebocoran data. Kemudian kita lakukan data splitting, kita memisahkan datanya menjadi train dan test. Jadi train itu kita akan lakukan untuk training, dan nanti data training ini kita akan uji dengan data test yang ada seperti itu. Nah, fiturnya itu ini seperti ini data dari klasifikasinya dirubah jadi numerical ya. Jadi preferensinya itu ada 3 itu dari 0, 1, 2, mulainya dari 0 ya. Kemudian di sini kita lakukan analytic algoritma evaluation metric. Nah, di sini model dan evaluasi yang dipakai adalah logistic regression, KNN neighbor classifier, decision tree classifier, random forest classifier, XGB classifier, like GBM classifier, high gradient boosting classifier. Nah, di sini kita masukkan juga random state-nya agar datanya tidak berubah-ubah. Di sini untuk KNN tidak ada random state-nya. Nah, di sini adalah hasil pengukuran ROC, SDEF, dan TEM. Pemenang untuk train ini dimenangkan oleh Random Forest walaupun waktunya cukup lama ya, 0,9 hampir 1 detik. Nah, kita lakukan model benchmarking pakai tes data. Di sini pemenangnya adalah like GBM. Nah, model terpilihnya adalah like GBM. Nilai ROC paling tinggi kedua pada train data. Nah, nilai ROC skor paling tinggi ke-1 pada tes data. Nah, pada pemeriksaan model XGBM membutuhkan waktu 0,2 second, lebih cepat daripada Random Forest yang membutuhkan 0,9 second, hampir 1 detik, lebih lama ya. Terpaut 0,7 ya. Nah, LegGBM adalah turunan dari algoritma pembelajaran berbasis pohon. Nah, keuntungan dari LegGBM adalah sebagai berikut. Pertama, kecepatan pelatihan yang lebih cepat dan efisiensi yang lebih tinggi. Penggunaan memori yang lebih rendah, akurasi yang lebih baik, mendukung pembelajaran paralel, terdistribusi, dan GPU mampu menangani data skala besar. Nah, di sini ada evaluation metric ya, without oversampling. Di sini kita fokus aja ke test recall-nya. Di sini 0,76. Dan setelah kita lakukan oversampling menggunakan, kita pakainya RUS ya, random undersampling. Dan di sini kita lihat ini untuk menangani tadi imbalance klasifikasi. Di sini kita lihat bahwa test recall-nya mengalami penaikan. Jadi ini bagus ya kita setelah lakukan oversampling. Nah, di sini kita lihat hyperparameter tuning ya. Untuk boosting tab sendiri itu adalah parameter yang menentukan jenis metode boosting yang digunakan oleh algoritma. Kemudian max depth digunakan untuk membatasi kedalaman pohon secara eksplisit ya. Di sini defaultnya itu memang 1 yang berarti tidak ada batasan untuk kedalaman pohon. Max bin-nya itu adalah parameter untuk mengontrol jumlah bin yang digunakan untuk menyimpan nilai fitur. Numleaf adalah parameter untuk mengontrol kompleksitas model pohon. Min data in leaf adalah parameter yang sangat penting untuk mencegah overfitting pada pohon berbasis leaf-wise. Num iteration adalah parameter yang menentukan jumlah iterasi boosting atau pohon yang dibangun. Learning rate adalah parameter yang menunjukkan laju pembelajaran atau kecepatan konvensi algoritma boosting. Nah, grid base score-nya itu kita sudah dapatkan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan grid base score dan grid base paramnya, kita cek ROC secara bandingan secara default dan tune-nya terlihat bahwa setelah kita tune mengalami peningkatan 0,01 ya.
ini lebih baik ya daripada defaultnya. Kemudian kita cek log loss-nya itu adalah errornya. Terlihat bahwa log loss setelah kita tune sedikit lebih baik ya ketimbang defaultnya, terpaut juga 0,01 ya. Nah, sini adalah classification report LGBM-nya setelah sebelum dan sudah ditune ya. Nah, di sini kita ke convention metric ini masih defaultnya dan ini adalah setelah tune. Kembali terlihat bahwa model LGBM setelah kita tuning, hyperparameternya memiliki klasifikasi report yang lebih baik ya dari segi precision dan juga F1. Walau hanya ada pengurangan nilai pada segi recall sedikit saja tadi, yang nilai recallnya itu yang ini. Kita lihat bahwa setelah kita lakukan tuning, precisionnya itu meningkat ya, walaupun dan juga F1-nya walaupun di sini recallnya itu berkurang pada 81 yang sebelumnya 84. Nah, kemudian di sini dikarenakan mungkin model tuning mampu mengurangi FV pada sisi TPR, sedangkan pada sisi lain FN mengalami penaikan yang sedikit akan tetapi tidak mengapa karena model jauh lebih baik ketimbang defaultnya. Oleh karena itu kita akan menggunakan model LGBM yang sudah dituning sebagai model akhir kita. Nah, di sini ada fitur important, di sini ada cashback amount, warehouse, home, tenure. Nah, ini adalah fitur important yang dimiliki di setiap kolomnya yang mungkin berpengaruh untuk menentukan prediksi. Nah, mungkin cashback ini yang paling tinggi ya, mungkin ini bisa jadi kedepannya kita manfaatkan. Nah, sub, di sini untuk sub itu contoh saja untuk tenure, jadi semakin sedikit dia berlangganan, semakin dikit dia berlangganan, maka peluang dia untuk churn semakin tinggi. Sedangkan untuk komplain, semakin banyak pelanggan itu komplain, maka peluang dia untuk churn itu akan semakin rendah. Jadi kalau merahnya di kiri itu peluangnya semakin ke negatif, kalau kanan itu mungkin peluangnya akan meningkat ya. Jadi semakin banyak pelanggannya itu dapat memberikan komplain, maka dia akan sedikit untuk churn. Sedangkan jika ke kiri itu maka dia semakin sedikit, maka peluang churnnya itu akan meningkat. Nah, conclusion and recommendation improvement atau Nah, di sini kita coba untuk berandai-andai bila seandainya kita melakukan biaya promosi untuk satu pelanggan itu mungkin 15 US dollar. Nah, di sini ada pelanggan sekitar 789 ya dari convention metricnya ini 789. Nah, di sini langsung aja kita lakukan biaya yang terbuang dan kita fokuskan ke biaya terbuang dan jumlah penghematan. Biaya yang terbuang itu sekitar 9.810 USD dan jumlah penghematannya itu 0. Nah, di sini kita lakukan dengan model ya. Tadi tanpa model, ini tanpa model. Kemudian ini dengan model setelah kita lakukan dengan model, biaya yang terbuang itu sekitar 225 USD, jumlah penghematan itu 1.470 USD. Nah, dengan mengorbankan customer churn sebanyak 21%, model ini mengompensasi dengan penghematan biaya sebesar 9.349 USD atau 79% penghematan biaya. Wow, lumayan banyak ya. Nah, rekomendasi. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya masalah customer churn adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita memberikan promo loyalitas kepada pelanggan yang masih baru agar mereka tidak melakukan potensi untuk churn. Pelanggan dengan masa tenure tertentu diberikan reward untuk yang sudah lama berlangganan ya. Sedangkan baru akan diberikan promosi khusus. Nah, memperbanyak warehouse khususnya di dekat wilayah yang mungkin pembeliannya ramai sehingga pengiriman barangnya cepat. Menentukan cashback yang sesuai agar baik customer atau penjual tidak dirugikan. Nah, di sini kita melakukan pembaruan aplikasi baik mobile atau websitenya mungkin di sisi UI UX-nya agar memiliki user experience yang lebih wow atau berkesan. Kemudian untuk menangani komplain pada customer dilakukan secara edukatif dan ramah untuk mengurangi potensi customer churn. Nah, para pelanggan baru akan diberikan hadiah gratis mungkin berupa stiker atau mungkin tas ya yang mungkin mereka bisa ambil mungkin, tapi mereka harus dikenakan biaya ongkir untuk yang jauh. Nah, diadakan undian berhadiah ya untuk pelanggan dengan masa tenur yang tinggi ya, mungkin mereka dianggap sebagai wah ini sudah lama berlangganan mungkin lebih dari setahun atau apa, mungkin mereka akan diberikan kesempatan hadiah untuk mengikuti lotre ya. Lotrenya itu mungkin bisa dapat mobil, motor atau mungkin liburan kemanapun, ke Hawaii, Bali seperti itu. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model agar lebih baik lagi. Seperti model ini baik untuk melakukan prediksi. Jika menggunakan parameter yang sudah ada, contoh pada kolom marital status terdapat 3 pilihan di mana single, married, dan divorce. Jika parameter ini tidak ada perubahan dan pada kolom lainnya belum ada tambahan, maka model ini cocok untuk melakukan prediksi dengan bagus.
Jadi selama datasetnya tidak ada perubahan atau penambahan, maka ini model cocok untuk melakukan prediksi. Jadi model ini sudah bagus. Nah, model tidak akan baik untuk melakukan prediksi jika pada kolom atau parameter kolom mengalami perubahan atau penambahan sehingga memerlukan proses permodelan dari awal lagi. Contoh saja tadi dari marital status terdapat 3 pilihan. Mungkin kalau ditambah satu lagi atau mungkin ada tambahan kolom lainnya, mungkin itu diperlukan permodelan ulang. Nah, di sini kita akan membandingkan model yang ada, di mana model yang dilakukan dengan fitur engineering, kita bandingkan mungkin dengan yang lebih sederhana, mungkin untuk missing value-nya tadi kita pakai KNN ya, mungkin kita cuma pakai fill-nya, atau juga di sini ada untuk mungkin one hot dan juga binary encoding, kita pakai yang lebih simpel seperti get dummy untuk merubah categorical data menjadi numerical. Nah, di sini kita menambahkan fitur pada kolom ya, mungkin kita tambahkan seperti customer loyalitas dan juga jumlah pembelian customer dan juga alamat customer. Kemudian 5, kita melakukan proses binding pada kolom untuk menyederhanakan model pada dataset. Nah, di sini kita coba melakukan teknik oversampling ya yang beragam ya, selain daripada yang kita pakai tadi ROS, random oversampling, kita coba pakai yang random undersampling, borderline smooth, synthetic, addition ya. Kemudian kita lakukan pickle atau pengetesan data pakai data. Ini di sini saya sudah buat dataset ya. Ini memakai parameter yang ada di dataset. Jadi ini bukan dari tes, ini saya buat sendiri. Nah, di sini kita coba prediksikan. Nah, di sini adalah hasil prediksi bahwa ini bisa memprediksi customer churn atau tidaknya pada model yang sudah saya bangun. Nah, mungkin itu adalah presentasi yang dapat saya berikan. Saya Atta Oji Prima Dewangga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.